Kerjakan sendiri, Pak. Oke, ngerjakan sendiri ya. Berarti dari soal ini saat apa ini? X-nya 10 berarti Y-nya 7. Tentukan koordinat titik C. Oke, itu tadi. Sudah. Nah, ini soal berikutnya. Soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit lagi. Nah, kalau ini aplikasi pada apa ini? Pada data percobaan pemanasan sampel bahan. Nah, ini fisika ini. Jadi bagaimana konsep matematika masuk pada bidang ilmu fisika, pada apa itu suhu, karena derajat Celcius. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dia hanya mendidih tapi belum menguap. Itu dulu pada waktu SMA, pelajaran fisika. Ya, silahkan dikerjakan. Pada data percobaan pemanasan sampel bahan diketahui bahwa setelah pemanasan 5 menit, suhu bahan 42 derajat Celcius. Dan setelah pemanasan 10 menit, suhu bahan menjadi 48 derajat Celcius. Perkiraan suhu benda setelah pemanasan 7 menit dengan interpolasi linier. Nah, berarti ini kenaikan suhunya itu linier, tetap tidak terjadi perubahan yang tidak linier, tapi linier terus. Oke, kalau sudah ketemu berapa hasilnya? 44,4. Oke, saat 7 menit pemanasan 44,4. Iya benar. Nah, pas ya, seperti ini. Nah, itu mudah. Nah, ini adalah interpolasi pada apa itu? Interpolasi linier. Nah, ini interpolasi linier. Selanjutnya yaitu interpolasi kuadratik. Nah, karena dalam persamaan itu ada persamaan linier, persamaan kuadrat, ada persamaan polinomial. Nah, yang kedua itu interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik ini hampir sama dengan interpolasi linier. Nah, namun yang membedakan, ini menggunakan variabel berpangkat 2. Menggunakan berpangkat 2. Nah, kalau di sini menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garis. Banyak penggunaan interpolasi linier tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2. Sehingga interpolasi kuadratik ini pun ada agar fungsi dengan pangkat 2 mampu terselesaikan. Nah, jadi dalam metode numerik, jadi penyelesaian atau pencarian solusi itu tidak hanya terbatas pada fungsi linier, atau persamaan berpangkat 1 saja. Begitu banyak, ada yang berpangkat 2, atau pangkat 3, 4, dan seterusnya. Sebab itu, karena dengan terbatasnya pada interpolasi linier, sehingga terbentuklah interpolasi kuadratik ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti parabola. Ya. Nah, dulu pada waktu SMA, terus aljabar linier, kalkulus 1 deh kok aljabar linier.
kalkulus 1 itu ada persamaan kuadrat. Nah, itu kurvanya dalam bentuk parabola. Tuh. Lalu seperti apa caranya? Nah, gambarnya di sini. Tadi di awal dikatakan bahwa paling enggak ada 3 titik yang diketahui. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa pada interpolasi ini digunakan 3 titik, titik P1, P2, dan P3. Dan di sini ada Q. Nah, Q ini yang akan dicari. P1 itu X1, Y1, P2 itu X2, Y2, dan P3 adalah X3, Y3. Sedangkan nilai Q sendiri adalah nilai tengah dari titik yang ada, Q. Adapun untuk mencari titik Q tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Wah, ini Y sama dengan Y1 X min X2 X min X3 X1 min X2 X1 min X3 plus Y2 X min X1 X min X3 X2 min X1 X2 min X3. Nah, ini kan Y1, maka ini X1, ini X1. Ini Y2, maka ini X2, ini X2. Ini tetap X2, X2. Ini X3, X3. Terus di sini Y3, X min X1, X min X2 per X3 min X1, X3 min X2. Nah, ini adalah rumus untuk menggunakan interpolasi pada interpolasi kuadratik. Nih, jadi Y1 itu X min X2, X min X3. Karena di sini 1, berarti di sini 2 dan 3. Di sini 2, berarti 1 dan X3. Di sini 3, berarti X1 dan X2. Yang bawah, nah ini berarti X1 min X2, X1 min X3. Ini X2, X3. Ini juga sama, X2 min X1, X2 min X3. Sama dengan atasnya. Yang ketiga juga sama, X3 min X1, X3 min X2. Kalau ini X3, ini sesuaikan dengan ini sesuaikan dengan ini. Nah, itu rumusnya. Adapun untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan interpolasi kuadratik dapat dikerjakan dengan menggunakan algoritma pengerjaan sebagai berikut. Ini yang pertama, tentukan 3 titik. Tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Hitung nilai Y dengan rumus di atas, tampilkan nilai titik yang baru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2, 3,3. Nah, D seperti ini sudah ada titiknya 1,5, 2,2, dan 3,3. Jadi saat X-nya 1, Y-nya 5. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. Lalu kalau X-nya 2,5 itu berapa Y-nya? Nah, tinggal masukkan saja seperti rumus di atas tadi. Masukkan X-nya 2,5. Ini 2,5, ini 2,5 semua ini X-nya. 2,5, 2,5, 2,5. Ini karena ini 5 berarti 2 sama 3. Ini 2 sama 3. Ini 1, 1. Ini X1 kan. Ini 2, ini X3. Nah, hasilnya Y-nya adalah
2. Nah, saat digambar pada kurvanya seperti ini dia. Jadi 1,5 ini saat X-nya 1 berarti Y-nya 5, saat X-nya 2, Y-nya 2, saat X-nya 2,5, Y-nya adalah 2. Nah, ini saat X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini adalah gambar, ini menggunakan GeoGebra mungkin kelihatannya. Oh, bukan deh, Gauplot-Graph. Ini kalau menggunakan GeoGebra juga bisa. Nah ini adalah caranya. Ya, habis tiba-tiba. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Bagaimana? Sudah paham perihal interpolasi kuadratik ini? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau paham, baik. Semoga perkuliahan kita hari ini dapat saudara terima dengan baik. Nah, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Meskipun singkat, yang penting dipahami. Besok dipelajari lagi. Jadi jangan hilang begitu saja. Meskipun waktunya yang saya gunakan sangat singkat. Harapannya dengan singkat ini yang penting saudara paham. Sedikit-sedikit yang terpenting paham. Oke, terima kasih atas perhatian saudara semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan masing-masing. Kita ketemu hari Jumat untuk mata kuliah aljabar linier, untuk metodologi, untuk metode numerik dan ke depan. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.